Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami ingin mendemokan tata cara penggunaan aplikasi Poskor Presisi di level Satker Mabes Khusus. Kali ini kami menggunakan contoh Satker RS Polri, Pusdokes. Di form login, input masukkan email sebagai user dan password pada file yang sudah disediakan, kemudian klik tombol sign in. Langsung ditampilkan, diarahkan ke dashboard. Untuk menginputkan laporan kegiatan yang ditugaskan kepada Satker Mabes Khusus, di sebelah kiri ada menu laporan Satker Mabes dalam kurung khusus. Jika diklik, akan ditampilkan form input awal laporan untuk Satker Mabes Khusus. Sebagaimana user yang lain, operator yang lain, di atas ini juga ada filter, kolom-kolom yang bisa dijadikan filter. Kemudian di bawah ini juga terdapat tabel yang berisikan data-data laporan yang sudah diinput oleh user yang bersangkutan. Di mana di dalam tabel ini dibedakan atau dipecah beberapa tab. Tab baru ini menandakan laporan yang baru diinput. Dikirim ini adalah laporan yang sudah dikirimkan ke BJGIAT. Di tab diverifikasi adalah data laporan yang diinput dan sudah diverifikasi oleh BJGIAT. Kemudian ada tab diverifikasi Mabes, nantinya akan menampilkan data laporan yang sudah sampai tahapan verifikasi Mabes. Adapun selesai, akan menampilkan data laporan yang mana semua file, jumlah filenya sudah diupload ke dalam sistem dan sudah disetujui oleh atau diverifikasi oleh Mabes. Sebagai contoh, untuk input awal, di sebelah kanan ada tombol tambah. Jika diklik, akan ditampilkan form input laporan, di mana terdapat kolom kategori, ini sudah terisi otomatis, sesuai dengan Beyond Trust pertama yang sedang berjalan saat ini. Kemudian kolom program diisi sesuai program yang sudah tersedia, sesuai dengan panduan Beyond Trust 2024. Di mana kolom program ini ditampilkan daftar program yang memang yang harus dikerjakan oleh user yang bersangkutan. Sebagai contoh, di sini RS Polri mengerjakan laporan untuk program C dengan kegiatan nomor 7 dan indikator nomor 1. Kolom keterangan bisa diinput keterangan tambahan atas laporan yang sedang diinput. Untuk menyimpan data-data yang sudah kita isi, di sebelah kanan bawah terdapat tombol tambah. Jika diklik, data-data yang sudah kita isi akan disimpan ke dalam sistem. Jika tidak ada yang kurang, maka sistem akan memberikan informasi pesan di sebelah atas yang berbunyi berhasil menambahkan laporan. Kemudian di bawahnya adalah data-data laporan yang berhasil kita simpan ke dalam sistem. Kemudian di bawah ini juga terdapat informasi total file yang harus diinput dalam periode Beyond Trust pertama ini. Kemudian di bawah adalah daftar file laporan atau file pendukung yang sudah diinput. Saat ini kosong karena laporan ini baru dibuat. Untuk menambahkan file laporan atau file pendukung, di sebelah kanan bawah ada tombol tambah. Jika diklik akan menampilkan form tambah laporan, di mana terdapat kolom periode tanggal. Nah, sesuai dengan jumlah file yang ada tadi, maka untuk laporan untuk user RS Polri terdapat schedule untuk input laporan 2 kali, yaitu yang pertama dan kedua, di mana yang pertama kita contohkan di sini sudah dibuka sejak tanggal 26 Januari 2020. Tanggal laporan ini dipilih bisa diisi jika memang tanggal itu sudah kita lewatin atau sudah sampai tahap tanggal tersebut. Sebagai contoh saat ini, saat pembuatan video ini adalah tanggal 30 Januari ya. Sehingga tanggal 26 ini sudah bisa dipilih.
Ada kolom berikutnya adalah kolom link amplifikasi. Di sini kolom ini digunakan untuk menginputkan URL atau link sebagai bukti telah terlaksananya kegiatan tersebut. Sebagai contoh ini ya, bisa link Facebook, link IG atau link dari web portal berita yang menunjukkan telah terlaksananya kegiatan yang sedang kita laporkan. Kolom file ini digunakan untuk mengupload dokumen PDF. Diklik, kemudian pilih cari dokumen yang hendak diupload. Sebagai contoh saja ini. Nah, kemudian ada kolom keterangan, diisi keterangan tambahan. Untuk menyimpan file laporan, di sebelah kanan bawah ada tombol tambah. Jikalau tampil pesan berhasil menambahkan data file laporan, berarti data laporan sudah berhasil disimpan ke sistem. Untuk melihat data file yang sudah kita upload, di sebelah kanan ada kolom file, di mana ini ada tombol download. Jika kita klik, maka akan mendownload file yang sudah kita upload tadi. Nah, proses sampai dengan tahap ini, proses penginputan laporan sudah selesai. Nah, untuk melihat progres, kita bisa klik menu sebelah kiri lagi, laporan software Mabes khusus. Nah, dia berada di tab baru ya, di kolom baru, karena memang baru dibuat dan belum dikirim ke PJKiat. Untuk dikirim ke PJKiat untuk diverifikasi, maka kita harus klik tombol kirim. Kemudian kita konfirmasi, kirim. Nah, data akan berpindah di tab kirim. Nah, di sini nanti data ini menunggu oleh user PJKiat untuk diverifikasi. Next-nya akan diverifikasi oleh Mabes, sehingga jika semua file sudah diupload dari dua file ini, maka sudah masuk tahapan tab selesai. Nah, tugas user RS Polri untuk tahap laporan pertama sudah selesai dilakukan. Next, untuk tahap kedua, jadwal tadi sesuai dengan jadwal ya, mungkin laporan kedua. Ini simulasinya, nanti biasanya ada di tab diverifikasi Mabes. Jika memang laporan pertama sudah diverifikasi oleh Mabes. Sebagai contoh saat ini karena baru dikirim, maka kita simulasikan lagi di kirim, di tab kirim. Nah, untuk menambahkan laporan kedua, sebagai contoh saja ini, maka user atau kita bisa mengklik tombol detail, kemudian lakukan langkah seperti menginput data laporan yang pertama, yaitu klik tombol tambah, kemudian laporan kedua, jadi laporan ke-1 sudah tidak bisa dipilih lagi karena sudah diupload. Kemudian link file lain dilengkapi, file yang diupload disesuaikan, kemudian input keterangan, kemudian klik tambah untuk menyimpan data laporan kedua. Ini tidak bisa kami demokan karena ini tanggalnya belum lewat ya, sehingga nanti kalau kita paksakan maka akan muncul pesan input laporan kedua gagal. Sampai tahap ini, proses input selesai untuk user software Mabes sudah selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.